Oke Bapak Ibu, saya akan bawakan dari 7 langkah sukses ini. Materi yang pertama yaitu impian dan sikap. Jadi impian dan sikap itu menentukan sukses Anda di bisnis ini 95%. Pertanyaannya, apakah impian itu? Sebelum Anda bilang punya impian, Anda harus tahu apakah impian itu. Impian itu adalah segala sesuatu yang Anda inginkan dan harus terwujud. Jadi bukan cuma sekedar keinginan, tetapi juga harus terwujud. Garis bawahnya adalah harus terwujud. Keinginan banyak, tetapi yang harus terwujud, itu namanya impian. Nah, Anda percaya nggak kalau ada teman-teman Anda ngomong impian? Impiannya apa? Oh, impiannya gue beli mobil, impian gue orang tua gue bahagia, nyekolin anak luar negeri, naik haji bersama orang tua. Tapi dia ngomongnya cuek gitu, sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa. Oh iya, nanti gue mau ajak ibadah haji orang tua gue sebelum dia meninggal. sebelum mereka meninggal. Kira-kira Anda percaya nggak dengan itu impiannya mereka? Impian itu adalah sesuatu yang sangat dalam, Anda inginkan dan harus terwujud. Jadi ketika Anda dengerin, itu Anda akan terhanyut. Dan orang yang bicara tentang impian akan mungkin meneteskan air mata. Jadi Anda mesti mengerti apa itu impian. Kalau Anda sudah mengerti, baru Anda bilang, ya saya punya impian yang seperti itu. Impian itu adalah sesuatu yang sangat dalam. Contohnya impian itu apa? Kalau Anda tenggelam, yang diimpikan apa waktu tenggelam? Nafas atau oksigen. Mungkin nggak ketika tenggelam Anda lagi mikir, waduh gue sebentar lagi mati, lipstik gue udah gak bener belum lipstiknya. Anda ngambil cermin lagi tenggelam nih, ambil cermin dulu di tas, set dibuka, ngaca dulu gitu, gue sebelum mati, waduh di rumah belum dicuci piring, mungkin nggak? Nomor 1 impiannya adalah oksigen. Titik, saya harus bernafas. Anda punya nggak impian seperti itu? Contoh lagi, Anda punya anak, anaknya dipegang penjahat, penjahatnya ngancam, ayo saya lempar anak ini ke bawah gitu, di atas gedung. Anda mungkin nggak ketika ngejar anak Anda, waduh nanti kalau gue kesana, anak gue mati. Hitung-hitungan daripada 2 mati, mendingan anak gue doang mati dong. Matematikanya kan begitu dong. Nanti kalau gue kesono, anak dilempar, gue ditusuk. Mungkin nggak Anda begitu? Atau Anda langsung bilang, lihat anak Anda mau dilempar, Anda nggak pakai mikir lagi, Anda langsung kejar. Nggak mungkin dong Anda mikir-mikir lagi. Nah, Anda punya nggak impian seperti itu? Sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, impikan sangat dalam, harus wujud, titik. Nggak mau tahu, pokoknya harus wujud. Makanya Anda jangan bilang, punya impian apa? Punya impian mobil gitu. Kalau bisa, naik angkot juga hidup. Naik motor juga hidup. Kenapa mesti naik mobil BMW? Jadi cuma bilang pengen mobil, ingin mobil, tapi nggak benar-benar punya impian mobil. Mau punya rumah besar, bener nggak punya impian rumah besar? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya rumah kecil juga nggak apa-apa, yang penting hidup. Jangan seperti itu. Impian itu adalah sesuatu yang harus terwujud. Nah, jangan anggap remeh soal impian, Bapak Ibu. 80% lingkungan sekitar kita itu muncul karena impian. Jam tangan lo, dulu ada nggak? Zaman Adam dan Hawa. Siapa yang tahu Adam dan Hawa pakai jam tangan apa nggak? Hah? Handphonemu ada nggak zaman dulu? Gigi palsumu? Lo pasti mau jawab gigi ada, tapi gigi palsu kan nggak ada. Kacamatamu, baju, celana, semua. Bolpen ibu, buku, jilbab, tas, sepatu, AC, speaker, mic. Dulu mungkin waktu meeting dulu, core meeting dulu, zaman dulu. Ini berarti perlu mic. Akhirnya muncul mic. Zaman dulu nggak ada kulkas. Zaman dulu nggak ada mobil. Zaman dulu nggak ada pesawat. 80% sekitar kita itu dulu nggak ada, sekarang ada. Jangan anggap remeh soal impian. Jangan tertawakan soal impian. Nah, 20% itu ada. Makanya kalau ada teman Anda tertawakan impian, itu langsung aja bilang, gigi palsu mak lo itu impian orang lo. Kalau nggak ada, makmu nggak bisa makan lo. Makmu gigi palsunya coba suruh makan. Makan, nyedot mie juga susah. Tapi karena impian orang gigi palsu, cek, ya si ibu bisa makan lagi. Jangan anggap remeh soal impian ya. Kenapa impian itu penting? Kenapa impian itu penting? Dijamin Anda kalau dengar ini Anda akan, oh benar-benar impian itu penting. Kenapa? Impian itu kan adalah sebuah pikiran, betul tidak? Pikiran, impian kan? Anda bermimpi mau kemana? Anda punya apa? Itu kan pikiran Anda. Anda berpikir mau apa? Nah, impian itu adalah sebuah pikiran. Anda tahu nggak kalau pikiran itu luar biasa? Pikiran itu sangat-sangat luar biasa. Albert Einstein mengatakan, manusia itu yang terpintar di dunia adalah manusia yang menggunakan 10% pikirannya. Manusia terpintar 10%. Berarti
Gua berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 1%, jangan-jangan. Berarti kan otak kita masih orisinal diplastikin, bener nggak? Terbungkus rapi. Artinya, kalau manusia bisa menggunakan kekuatan pikiran 100%, maka manusia akan tidak membutuhkan anggota tubuh untuk menggerakkan sebuah benda. Loh, ini omongan ini Albert Einstein udah ngomong dari berapa lama yang lalu, tapi itu sampai sekarang buku-buku di Gramedia juga ada. Gimana caranya manusia bisa berkonsentrasi menggerakkan benda. Kayak film, tapi memang betul ada bukunya. Jadi Anda bayangkan, jika Anda mengkonsentrasikan kekuatan pikiran Anda 100%, Anda bisa minum gitu. Gelasnya datang, set. Nasi goreng, masak sendiri, cat. Kue tiaw. Oh, orang lihat, keren banget sih. Saya bercanda tapi itu beneran bisa. Anda SMS tinggal begini doang, set. Mungkin SMS nggak perlu handphone. Gitu, broadcast, grup langsung tahu. Gila banget. Anda kalau mau prospek, langsung set, orang itu langsung, gitu. Woi, formulir datang, bolpen datang, gila keren. Anda kalau jadi leader nih, ada home meeting di mana gitu, Anda tahu, Anda cuma lewat doang, gila, prospeknya langsung set, join semua. Ya habis gimana ya, habis teorinya begitu loh, luar biasa loh ya. Anda bayangkan kekuatan otak itu, pikiran itu luar biasa. Nah, saya baca di buku, otak manusia itu kalau dibikin komputer, itu komputernya seperti 2 gedung bertingkat di Amerika. Gedung apa gitu, Empire State Building, itu pokoknya gedung bertingkat tinggi di Amerika, itu dikali 2, itu sama dengan otakmu. Otak manusia kalau dibikin komputer sebesar 2 gedung bertingkat. Dan lucunya, Anda lihat handphone, Anda lihat komputer, Anda bilang gila nih, hebat banget nih komputer sama handphone. Sekarang saya tanya, yang bikin komputer siapa? Manusia apa bukan? Apa komputer yang bikin lo? Kok lo bisa bilang komputer hebat? Yang lucunya begini lagi. Orang kalau ditanya apa-apa, lo kira gua komputer? Harusnya komputer yang ngomong, lo kira gua manusia. Ngaco nih otak nih. Aduh. Enggak. Harusnya komputer meeting, gimana caranya belajar jadi manusia. Kenapa lo yang, wah gila kagum sama laptop, kagum sama handphone. Padahal yang bikin itu manusia loh yang bikin. Itu kadang-kadang saya bingung mikirin, gila ya manusia bisa bikin handphone. Manusia bikin komputer. Tapi orang bilang, emang gua komputer? Emang lo kira gua kalkulator? Lah yang bikin kalkulator kan lo. Gimana sih? Harusnya kalkulator yang disuruh ngitung cepet. Aduh, lo kira gua orang apa? Bingung kan? Bingung loh. Jadi, kenapa komputer bisa begitu cepat menyelesaikan tugasnya? Padahal manusia jauh lebih pintar. Kenapa manusia ribet bener berpikirnya? Karena manusia tidak fokus. Si komputer itu, si mesin itu fokus. Dia disuruh itu ya itu. Semuanya tuh fokus. Cuman kita cuma kalah fokus aja. Lah kalau kita mau ngapa-ngapain, ada nasi goreng lewat, ya kita lihat. Kambing lewat, kita lihat. Terlalu gitu lah. Nah, Anda mau sukses juga banyak nggak fokus kan? Banyak inilah itulah. Jadi kalau manusia fokus tuh ngeri Bapak Ibu, ngeri. Nah, katanya nih, otak manusia itu terdiri dari triliunan sel. Setiap manusia berpikir itu terjadi triliunan koneksi antara sel-sel. Gitulah. Tiap manusia gitu, triliunan loh. Jadi manusia tuh bisa ketawa, bisa senyum, bisa mikir, atau bisa betul semua terjadi triliunan koneksi. Kalah dong handphone. Jadi manusia tuh begitu hebat. Nah, otak manusia tuh begitu hebat menurut Albert Einstein. Tapi kenapa Anda bilang tidak bisa? Makanya Albert Einstein bilang lebih baik Anda berpikir bagaimana caranya. Kalau bagaimana caranya, berarti otak Anda on. Not kerja. Tapi kalau Anda bilang nggak bisa, langsung off lo punya otak. Ya, lo jual tuh mahal bener original. Bener. Otak lo masih diplastikin, dijual mahal, gila, orang Jepang bingung. Otak Indonesia benar-benar original Betul loh. Hebat betul loh. Kalau orang sana mah ada habis-habisan otaknya. Kita ini Indonesia paling bagus otaknya. Terbungkus plastik rapi, nggak pernah dipakai. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini menyadari bahwa pikiran kita luar biasa. Otak kita luar biasa. Kalau otak kita katanya nih,
Kalau kita menyatukan frekuensi otak kita, maka kita bisa meledakkan gedung. Kekuatan kita luar biasa. Kenapa? Karena impian kita adalah sebuah pikiran. Dan pikiran kita luar biasa, karena pikiran kita dari otak. Otak kita itu, dari zaman dulu Albert Einstein bilang, otak manusia luar biasa. Yang paling pinter aja pakai 10%. Gimana kalau digunakan 100%? Luar biasa. Jelas Bapak Ibu? Pikiran itu lebih dulu mana daripada tindakan? Hebatan mana pikiran sama tindakan? Contohnya apa? Contoh ya, berdiri. Berdiri. Tuh kan pakai mikir nih. Turun. Nah, waktu Anda berdiri, Anda mikir dulu nggak? Atau berdiri dulu baru mikir? Oh, mungkin nggak dia pas berdiri, terus dia bingung. Loh, kenapa gue berdiri gitu? Pas duduk tadi, mikir nggak? Oke, angkat tangan. Turun. Mikir nggak pas angkat tangan? Oke, itulah manusia. Segala sesuatu pasti dimulai daripada pikiran. Jadi jangan anggap remeh pikiran. Dan pikiran itu lebih dulu dari tindakan. Dan pikiran itu luar biasa. Contoh, Pak, ke Amerika Gih. Cengar-cengir senyum sana sini ke Amerika. Kenapa? Ke Amerika sekarang banyak bener bebannya loh. Dia kayak orang bingung gitu. Dia bingung. Tiketnya mana? Visanya mana? Utang gue belum bayar. Besok gue kerja lah mungkin. Dengan badanmu ini kan banyak batas. Tapi kalau Bapak bayangkan Bapak ke Amerika. Bayangin doang ke Amerika. Nyampe di Amerika. Lalu turun salju. Wih langsung. Bayangin. Nyampe gak? Bisa bayangin gak? Tadi ketika saya bilang pergi ke sana. Ini kan Pak ongkos pulang aja gak punya. Gimana mau ke Amerika? Banyak ikatan, banyak batasan. Tapi kalau pikiran, hebat gak pikiran? Nah, kalau pikiran yang luar biasa, yang tak terbatas, Anda batasi bodoh gak? Pikiran tak terbatas, tindakan terbatas. Berarti kan kita mesti pikirannya jauh, tindakan ngikutin. Betul gak? Syukur-syukur bisa mengikuti. Tapi kan pikiran yang jauh, yang luar biasa, tindakan berusaha ngikutin. Tapi kalau pikirannya dibatasi, pikirannya dibatasi, badan kita gimana? Yang tidak terbatas saja dibatasi, gimana dengan badan kita? Jadi alangkah salahnya jika Anda membatasi pikiran. Contoh yang lebih sederhana. Tahu gajah sirkus gak? Gajah sirkus itu besar gak? Kalau dia ngamuk, hancur gak tuh sirkus? Kenapa dia nurut? Tuh gajah sirkus habis main sirkus, dia diikat di sebatang kayu kecil. Ketika dia lihat pasaknya turun, set, maka dia akan lihat, berarti saya tidak bisa kemana-mana, dia bilang gitu. Pergi gak si gajah? Sebenarnya mau pergi gak? Dari kecil dia mau pergi loh. Tapi ternyata dia gak pergi. Kenapa tahu gak? Ternyata dari kecil si gajah ini diikat di batang besi dengan rantai besi. Sekeras apapun dia mencoba pergi, dia tidak bisa pergi. Setiap dia pergi dia cuma tahu apa? Sakit. Setiap dia pergi dia cuma tahu sakit. Setiap dia pergi dia cuma tahu sakit. Terus-terusan tiap hari sakit dan sakit. Akhirnya dia punya kesimpulan apa? Kalau dia mau pergi berarti sakit. Jadi dia punya kesimpulan berarti kalau ada yang ngikat kaki gua, berarti gua nggak usah pergi. Tik. Nah sekarang kita undang gajah sirkus datang ke sini. Kita undang gajah sirkus datang ke sini. Si MC yang manggil. Mari kita panggilkan gajah sirkus. Terus si gajah sirkus ditanya sama Anda, lu bisa pergi nggak sebenarnya? Sekarang saya tanya Anda bilang bisa pergi nggak sirkusnya sebenarnya? Si gajah bisa pergi nggak? Tapi si gajah bilang apa? Nggak bisa. Anda bilang bisa, dia bilang nggak bisa. Kalau ngotot menang siapa? Lo ngotot, gajah. Lu kan bisa pergi, nggak usah usaha. Lu bersihin aja pohon tumbang, dicabut tuh pohon. Tembok pun didobrak. Gajah tuh luar biasa kerjanya buat pohon. Lah, pasak kok nggak dicabut? Tapi si gajah bilang apa? Gua nggak bisa. Titik. Kalau lo ngotot, si gajah makin marah. Gua yang paling tahu diri gua sendiri, tahu nggak? Gua yang paling kenal gua siapa? Lo semua diam. Gua yang tahu diriku sendiri. Lo kayak kenal nggak itu orang siapa? Habis lo tiba-tiba bengong syok dan kayaknya langsung menyelami dan gue banget. Hidungnya kembang ngembis gitu. Gue banget. Habis saya ngomong gitu langsung. Yang bilang nggak bisa siapa Pak, Bu? Gajahnya kan? Ngotot dia. Anda kenal nggak dengan orang itu?
Udah bilang nggak bisa, ngotot. Orang lain berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Ini ngotot nggak bisa. Udah nggak bisa ngotot lagi. Gua nggak bisa. Lu pernah nggak dengar orang gitu? Gua nggak bisa begitu-gituan. Pokoknya gua nggak bisa. Gua yang paling tahu diri gue sendiri. Jadi kalau Anda bilang nggak bisa, berarti Anda gajah deh. Anda gajah bukan? Kalau bukan gajah jangan bilang nggak bisa, Bapak Ibu. Karena kalau Anda udah bilang nggak bisa, upline-mu tidak bisa apa-apa. Tidak ada seorang pun yang bisa bantu Anda kalau Anda udah bilang nggak bisa. Tapi kalau Anda bilang bisa, maka Tians dan One Vision akan membantu merubah Anda, membentuk Anda dari orang tidak punya apa-apa menjadi orang sukses. Seperti itu. Dengan syarat harus bilang bisa. Kalau Anda tidak bilang bisa, habis semuanya. Nah, itu gajah trauma. Makanya Anda jangan trauma. Kalau trauma itu nanti kayak gajah. Anda punya bayi nggak? Kalau jalan jatuh nggak? Tapi akhirnya dia bisa berjalan. Berarti itu bayi trauma nggak? Nah kalau itu bayi trauma gimana? Mana bisa kita jalan semuanya? Berapa banyak? Tiba-tiba tahun 2500 semua manusia tidak bisa berjalan. Karena bayi trauma. Keturunan lu. Karena trauma. Jadi jangan sampai trauma. Ya, kita harus terus mencoba. Kembali lagi tadi, pikiran tak terbatas. Kalau terbatas berarti gajah. Manusia bukan? Kalau manusia, pikiran tak terbatas. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pikiran itu luar biasa, tak terbatas, dan pikiran itu lebih dulu daripada tindakan. Jangan batasi pikiran Anda. Nah, pikiran jadi ucapan, betul tidak? Pikiran Anda jadi ucapan bukan? Lo waktu ngomong I love you, mikir dulu apa? Ngomong I love you dulu baru mikir? Mikir, wah gila nih, gue demen nih. Set, I love you. Cocok ya? Mikir, ngucap. Kalau sudah ngucap I love you, tindakannya cocoknya ngapain? Mendekati kan? Megang tangannya, ya kan? Masa nabok? Kan gak matching. Mikir I love you, ngomong I love you, pok. Nah itu diperiksa tuh. Ngomong ucapin cinta, tindakannya mendekati, meluk, megang tangan, kan cocok ya? Pikiran, ucapan, tindakan. Tindakan kalau diterusin, tindakan kalau terusin, lama-lama jadi kebiasaan gak? Ngerokok terus kan jadi kebiasaan ngerokok. Ngopi terus jadi ngopi. Senangnya baca koran, berarti pasti kebiasaan baca koran. Apa aja deh pokoknya, ya. Tindakan diterusin jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan diterusin lagi. Lama-lama menahun muncullah yang namanya karakter. Kebiasaan menjadi karakter. Kalau sudah karakter Bapak Ibu, nenek kita mengatakan apa? Karakter menentukan masa depan. Karakter menentukan masa depan. Berarti begitu bahayanya ini namanya karakter. Makanya nenek kita suka bilang, jadi orang tuh jangan gini, jadi orang tuh jangan gitu. Maksudnya apa tuh? Karaktermu jangan gini, karaktermu jangan gitu. Susah loh di masa depanmu. Nah, mari kita buktikan. Kira-kira ini karakter ini emang dari lahir atau sebenarnya proses daripada pikiran sampai kebiasaan? Contoh, bayi lahir semua sama nggak? Apa ada bayi pendiam? Ada nggak bayi lahir diem aja? Digodain, dicubit, diapain, diem aja? Digodain, tang ting tung, diem aja. Akhirnya dokternya meriksa. Anak ibu pendiam. Keluar gitu tulisannya. Anak ibu pendiam. Ada gitu? Ada nggak bayi pemarah? Pas dimandiin di rumah sakit, pas bayi lahir, ngapain lo pegang-pegang? Jangan macam-macam Terus akhirnya diperiksa dokternya. Anak bapak pemarah. Ada begitu? Ada nggak bayi lahir sudah malu? Namanya siapa? Susi lahir udah pakai BH sama celana dalam. Sudah pakai lengkap pakaian dalamnya, ditanya sama dokternya. Loh, Sus, kok kamu bisa lengkap? Kan Susi malu dong. Susi malu dilihat orang. Ada nggak bayi lahir pemalu? Tapi kenapa kita punya teman pendiam, pemarah, pemalu? Kenapa? Apakah dari lahir? Enggak. Berarti dia memilih. Makanya hidup itu adalah pilihan. Berarti orang ini memilih cara berpikir, memilih cara berucap, memilih cara bertindak, memilih kebiasaannya, akhirnya memilih karakternya. Akhirnya manusia tersebut memilih masa depannya. Jadi sebenarnya Anda sekarang ini kan masa kini toh. Anda sekarang ini kan seperti masa depan di masa lalu. Aduh gimana ya. Jadi sekarang Anda ini
Dulunya Anda melihat ini, wah suatu hari saya akan menjadi siapa gitu kan. Nah sekarang nih, kondisi sekarang Anda ini sekarang berarti gara-gara Anda dulu berpikir kan? Ya kan? Gara-gara dulu berpikir, berucap, bertindak, kebiasaan, karakter, jadilah sekarang. Maksudnya apa? Lo punya duit nggak sekarang? Berapa bunga deposito lo? Lo kesini naik apa? Rumah lo di mana? Pulang dari sini ke rumah, seneng nggak sama rumahnya? Puas nggak dengan kehidupanmu? Nah, kondisimu sekarang itu akibat daripada apa yang Anda lakukan di masa lalu. Betul nggak? Udah lewat kan? Kita nggak bisa rubah masa lalu. Tapi kalau masa depan bisa dirubah nggak? Mulai dari kapan rubah masa depan? Mulai daripada sekarang. Apa yang Anda pikirkan di tempat ini itu akan mulai menentukan masa depan Anda. Pikiran Anda, ucapan Anda, tindakan Anda, kebiasaan dan karakter Anda yang ke depan akan menentukan masa depan Anda. Maka dari itu, mulailah berpikir yang positif dari sekarang. Mulailah punya impian dari sekarang. Karena impianmu akan terwujud di masa depan. Impianmu akan menjadi kenyataan di masa depan. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Anda berpikir itu, hasilnya itu. Punya gak teman yang begini? Gua tuh miskin, tau gak? Deal. Mampus. Gila loh. Ngaku lagi. Gua tuh gak bisa, tau gak? Dari kecil, gua tuh gak bisa gitu-gituan. Gua tuh miskin. Keturunan gua miskin. Gimana caranya gua mau merubah? Kita punya ikatan tradisi keluarga yang kuat. Apa kata nenek moyang gua kalau gua kaya? Bisa dikeluarkan gua dari garis keturunan. Hati-hati Bapak Ibu kalau Anda berpikir begitu. Bahaya. Apapun yang Anda pikir sekarang. Deal. Bener. Jadi jangan ngotot dong jadi orang. Miskin gue. Emang. Susah gue. Emang. Tapi gue pasti bisa. Emang juga. Gue pasti bisa gue. Gue pasti usaha gue. Gue pasti ada jalan gue. Betul. Apapun yang Anda pikirkan itu betul. Terserah Anda mau mikir apa. Negatif betul, positif betul. Jadi lebih baik berpikir yang mana? Ya lebih baik berpikir positif. Ucapan positif, tindakan positif, kebiasaan positif, karakter positif, masa depan positif. Matematikanya sudah jelas Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda hari ini. Karena apapun yang Anda pikirkan akan menjadi masa depan Anda. Impian sangat penting. Karena impian adalah sebuah pikiran. Nah, bagaimana cara melindungi impian? Nah, impian mesti dilindungi ya. Gimana caranya kita punya impian? Sekarang punya nggak? Punya. Tapi gimana cara kita melindungi? Bikin buku impian tuh kan One Vision jual buku impian. Bikin buku impian. Kenapa? Karena ketika Anda ditolak, sakit nggak? Pulang ke rumah lihat buku impian. Semangat lagi nggak? Anda mau ke Paris, ke Eiffel. Anda mau ke Yerusalem, ziarah. Anda mau ke Mekah, umroh, naik haji. Anda mau punya rumah, punya mobil. Lihat situ ada wajah ibumu. Ketika Anda dihina di luar sana, muka kayak lo sukses, gue keliling bugil alun-alun. Ngaca dulu dong. 7 turunan gak sukses kok lo masih bisa punya impian kayak gini. Oh cocok gitu. Tapi ketika Anda pulang, Anda lihat buku impian. Jadi Anda termotivasi lagi. Penting gak buku impian? Penting. Kalau saya dulu, selain buku impian, saya pasang foto BMW di dinding saya. Semua orang mau ngeledekin saya, fotonya doang, mobilnya nggak ada gitu. Di atas kulkas saya kecil ada BMW. Orang ngeledekin terus. Tiap ketemu mobil BMW saya pegangin lambangnya, simbolnya saya pegangin. Amin gitu. Teman-teman gue bilang, gila lo kata gitu. Amin, gila dia bilang gitu. Pas BMW saya keluar, gila semua dia. Mana masuk rumah sakit jiwa semua. Lindungi impian. Satu lagi cara lindungi impian. Lingkungan positif. Lingkungan positif itu apa? Teman-teman yang gaul yang positif. Ingat gak sih dulu kita kalau bercanda? Aduh, kita dulu kepikiran, suatu hari nanti ya. Sekarang kita gak apa-apa dihina orang. Suatu hari nanti kita konvoi BMW men. Konvoi Mercy men. Suatu hari nanti kita datang ke pertemuan. Kita semuanya parkir mobil. Kita dulu kan bercanda-bercanda. Hahaha, pok gitu-gitu. Wah dasar lu ya. Sekarang beneran tuh Bapak Ibu. Sekarang kalau VS BMW Mercy bertebaran di mana-mana. Saya dulu datang ke satu kota, nggak ada orangnya Bapak Ibu. Kursi pun nggak ada, semua nggak ada. Sekarang datang ke satu kota, yang jemput
BMW, Mercy buka pintu semua. Silakan Pak, pilih yang mana? Aku jadi bingung, semuanya buka pintu. Jadi benar. Jadi saya sekarang tuh kalau ke kota-kota besar itu dijemput tuh mobilnya mewah semua, buka pintu semua. Keren banget ya. Dulu bercandaan doang, Bapak Ibu. Jadi lindungi dengan cara lingkungan yang positif, upline downline yang positif, ngomong yang positif. Tuh, kita kapan nih minum kopi? Aduh, netpis siapa barusan tuh? Saya dengerin. Dulu ngomongin suatu hari nanti ya kita ngopi di Eva. Beneran sekarang ngopi di Eva. Makanya nih pada ngotot kalau mau kemana-mana. Pak mau ngopi Pak. Soalnya ini kan dulu kita pernah ngomong ini. Keren Bapak Ibu. Lindungi itu impian dengan cara afirmasi dengan lingkungan yang positif. Terus pertemuan ini positif nggak? Kan seru gitu ya pertemuan seperti ini. Lindungi impian Anda dengan pertemuan yang positif seperti ini. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi Anda harus punya impian, lindungi impian Anda. Dan Anda jadi bisa setia dengan impian Anda. Jelas Bapak Ibu ya? Itu adalah impian. Berikutnya, dan sikap. Impian dan sikap 95%. 95%. 5%-nya adalah soal teknis ya. Tanpa sikap tidak lengkap, tidak 95%. Sikap itu adalah ada yang positif, ada yang negatif. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Setiap orang pasti ada sikap positif negatif. Maksudnya kita ketemu orang, ini pasti pilihannya ini kalau nggak positif negatif ini orang. Contoh gampang, ada orang kaya ditanya, kenapa kaya? Soalnya anak gue 4, gue mesti kaya. Ada orang miskin ditanya, kenapa lo miskin? Gila Pak, anak gue 4 Pak, gimana gue nggak miskin? Simpel kan? 4 anak dijadikan alasan kaya atau dijadikan alasan miskin? Sama, dunianya sama, kondisinya sama, tapi sikapnya berbeda. Teman negatif ditawarin Tiansi, baru mulai tahun 2001 zaman dulu. Tiansi ini luar biasa, yang join belum ada. Gila lo, susah banget dong. Siapa yang mau ditawarin kalau semua orang belum join? Nanti dia kalau udah rame baru lo panggil gue. Udah bertahun-tahun kemudian udah sukses, kita dapat reward, dipanggil dia. Pas dia datang, ya telat loh. Kayak gini kan enakan di awal. Di awal dibilang susah. Ketika nanti sudah rame dibilang telat, enakan di awal. Diajak ke pertemuan. Lagi sepi dibilang apa? Yang negatif. Gila sepi nih, ketipu nih gue nih. Tapi giran negatif diajak ke tempat pertemuan rame begini sampai pintu. Wah, udah rame gini mah susah udah. Negatif ya negatif, hidup negatif. Tapi kalau orang positif, nih Tiasi masih baru nih. Peluang besar dong. Gitu. Thank you ya lo inget gue. Tuh. Pas sudah rame kita ajakin dia si positif. Nih bukti-buktinya. Wah gila, udah terbukti begini mah orang bego aja masih mikir. Apa yang mau dipikirin lagi? Udah terbukti, apa yang dipikirin? Terbukti. Kenapa mesti pikir-pikir lagi? Bodoh-bodoh aja orang masih mikir. Ya kan? Orang positif. Orang positif diajak ke pertemuan sepi. Wah, peluang gue gede banget nih. Baru gue yang datang. Syukur-syukur nih gue tahu duluan nih. Lega banget nih gue. Orang positif. Orang positif udah datang ke pertemuan ramai. Wah, gila banget. Berarti hebat banget ini bisnis ya. Begitu banyak potensinya. Kita sama-sama bisa sukses bareng. Wah, nggak ada kata telat. Yang namanya udah bagus, tinggal diikuti. Jadi orang positif itu selalu begitu. Mau disuruh perintis ya ayo. Mau disuruh pengikut, udah sukses, udah besar, ayo. Jadi semua orang tergantung sikapnya. Nah, saya akan jelaskan beberapa hal yang perlu kita sikapi positif apa aja. Yang banyak sekali. Segala hal di dunia ini kita perlu sikapi. Cuman saya ada beberapa hal yang kita perlu sikapi positif dalam bisnis ini ya. Yang pertama, sikap positif terhadap diri sendiri. Itu penting sekali. Pertama kali Anda mesti punya sikap positif terhadap diri sendiri. Kira-kira Anda percaya nggak kalau Anda itu istimewa, sempurna, ciptaan Tuhan? Kalau ciptaan Tuhan, Tuhan tuh maha besar, maha sempurna nggak? Nah, kalau Tuhan maha sempurna itu ciptaannya berarti sempurna. Simpel. Pabrik mobil bagus, mobilnya bagus ya. Developer bagus, properti bagus, bikinannya bagus. Kalau Tuhan maha pabrik, maha developer, maha segalanya. Kalau Tuhan maha segalanya menciptakan Anda, berarti Anda pasti bagus nggak? Pasti sempurna nggak? Jadi kalau Anda jelek-jelekin diri sendiri, berarti Anda menjelek-jelekan siapa? Pencipta Anda. Dosa besar loh Anda menjelek-jelekan. Dosa terbesar itu adalah dosa bersungut-sungut, yaitu menjelek-jelekan diri sendiri. Lo kira nggak dosa tuh? Sialan nih gue nih, bisa jadi orang kayak begini gue. Ngaca sambil bilang, waduh gue kok jelek begini sih. Itu sama aja bilang Anda tuh diciptakan Tuhan jelek. Sama saja namanya menghina pencipta Anda. Jadi
Jangan salah Bapak Ibu. Sikap positif yang pertama terhadap diri sendiri. Alasannya jelas sekali. Tuhan pencipta kita, Tuhan maha besar, Tuhan maha sempurna. Penciptaannya berarti sempurna. Dan Tuhan maha adil. Kalau Pak Luis director, berarti Anda bisa director. Titik, selesai. Nggak pakai tapi. Kenapa? Adil loh. Lo pakai tapi. Kalau tapi berarti nggak adil. Tuhan adil nggak? Berarti kalau leader-leader ini got land above bisa nyampe, Anda juga nyampe nggak? Titik. Nggak usah pakai tapi. Tuhan maha adil. Selesai. Tuhan sempurna, Anda sempurna. Tuhan adil, semua bisa, Anda juga pasti bisa. Selesai. Udah pakai gitu aja, simple. Ya, ciptaan Tuhan luar biasa. Manusia cacat di matamu cacat. Itu kan nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dipakai Tuhan luar biasa loh untuk memotivasi orang. Banyak orang motivasi nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi motivasi orang banyak. Ya kan? Banyak orang-orang yang masa kecilnya suram, ketika besarnya dia jadi motivator. Tuhan pakai itu. Jadi cacatnya di matamu, bukan di mata Tuhan. Sikap positif terhadap diri sendiri. Cicak, pernah lihat cicak nggak? Cicak itu ngerep di dinding. Makanannya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang nggak? Nyamuk terbang. Kebayang nggak rasanya jadi cicak? Cicak makan nyamuk. Cicak nggak terbang. Tapi makanannya terbang. Anda bayangin aja kalau Anda lapar banget nunggu makan nggak keluar-keluar, Anda marah-marah. Kenapa ini makan saya nggak keluar-keluar? Orang yang bilang, udah keluar dari tadi Pak. Di mana? Itu tiang listrik. Anda naik tiang listrik, dia pindah ke geser angin ke pohon. Anda loncat-loncat dari pohon ke pohon gitu. Setengah mati loh makan nasi goreng terbang. Tapi apakah cicak pernah protes? Pernah nggak lihat cicak demo? Depan gedung DPR. Bawa-bawa itu, kami minta sayap. Nggak pernah. Kami minta sayap, kami minta sayap. Cicak itu beriman Bapak Ibu. Dia tahu diri bahwa Tuhan menciptakan dia sempurna. Dia pasti ada makanannya. Dia merayap di dinding. Nyamuk lewat. Dia tunggu. Lewat. Dia makan. Puji Tuhan dia bilang. Cicak aja bisa ngerti. Lu lagi. Pabrik mobil. Jual mobil. Untuk dibeli sama siapa? Manusia bukan? Berarti kalau lo gak bisa beli bukan? Jujur bener sih lo. Gue bingung. Jujur bener. Bukan manusia katanya. Bukan saya ngomong loh ya. Saya cuma bilang bukan. Dia jawab manusia. Tega banget ya. Properti. Apartemen launching. Itu dijual buat dibeli siapa kira-kira? Dibeli manusia bukan? Berarti kalau lo gak bisa beli bukan? Manusia. Logika dong Bapak Ibu. Mana pernah Anda lihat apartemen launching khusus buat kambing? Kan gak ada. Nggak pernah ada apartemen launching. Satu unit. Heboh. Wah, selantai. Nggak ada. Manusia semua rebutan. Manusia. Semua diciptakan buat manusia. Kenapa Anda bilang yang gila? Gila tuh mobil jual mahal banget. Gila tuh rumah mahal banget. Gila tuh yang jual tuh. Nggak mungkin orang kaya dibilang gila. Pasti orang bilang, lu kali yang gila. Mati loh. Enak aja. Gila nih hotel mahal banget. Hotel bintang 5. Semalam nginep 2 juta. Gila. Berapa banyak kerupuk gue bisa habisin tuh 2 juta. Gila. Di Bali ada yang 10 juta sehari. Di Dubai ada yang 100 juta sehari. Gila. Itu mah gak usah dibahas. Udah pasti lo yang gila lah. Itu mah udah gak usah dibahas beneran. Lo gak bisa, berarti lo lah yang salah lah. Bener gak? Luar negeri nih gila nih, tur mahal banget. Itu tur kan semuanya dijual buat manusia. Mana mungkin bebek-bebek ikut tur gitu. Ada lihat bebek-bebek naik pesawat gitu, mau kemana? Paris gitu. Enggak lah, itu buat manusia. Jadi Anda kalau nggak bisa ya introspeksi diri lah. Ya, sikap positif terhadap diri sendiri. Jadi mobil, rumah semua disiapkan buat Anda. Dunia segini besar, segini bagus, indah. Eropa luar biasa indah. Buat siapa? Buat Anda lah, Anda nikmati. Salju diciptakan buat siapa? Buat lu lah. Masa kulkas di rumah lo yang cuman lo bisa nikmati? Buka freezer kepala masuk situ. Tutup lagi, panas lagi. Krok-krok. Salju gitu. Salju beneran dong. Keren. Foto-foto mereka lihat tuh. Wah, saljunya salju abadi. Guling-gulingan di salju. Indah betul. Wih, kalau pas turun salju gitu, heboh deh. Indah dunia, Bapak Ibu tanya sama mereka nih udah keliling dunia 5 benua. Dunia indah nggak? Indah. Jangan cuman kemana Pak? Cimahi, Ciroyom. Semangat banget dia Ciroyom. Ya, sikap positif terhadap diri sendiri harus positif. Lihat ngaca tiap hari, weh
Director Diamond mau pergi gitu dong. Walaupun Anda masih bintang 3. Diamond, calon Diamond gitu nggak apa-apa. Bener, nggak punya mobil, pura-pura nyetir mobil. Nggak punya AC, matiin AC. Loh beneran, nggak bisa bayar hotel, masuk hotel, lihat-lihat hotel, masuk mobil, lihat mobil. Emang bener sih orang bilang gila, tapi memang itu cara afirmasi Bapak Ibu. Betul, berpikirlah seperti itu, maka akan kenyataan. Anda nggak berani berpikir, hidupmu pasti gelap. Susah untuk dapat kepercayaan kalau kita bisa mencapai itu. Yang kedua, sikap positif terhadap orang lain. Anda berdoa nggak tiap hari? Berkat dikirim Tuhan lewat mana? Tuhan kirim berkat lewat manusia. Kalau misalkan manusia ngomong Anda nggak dengerin, berarti kan Anda menghilangkan berkat. Tiap hari doa Tuhan, mohon Tuhan, berikan rezeki, kirimkan bantuan, kirimkan pertolongan, Tuhan kirim upline, datang upline-mu. Anda cuekin. Salah siapa? Positiflah terhadap orang lain. Karena berkat Tuhan lewat sesama manusia. Nah, sesama manusia bukan sesama kambing kan? Bukan sesama tumbuh-tumbuhan kan? Tunggu ada rumput lo lewat, rumput yang ngomong, dance. Wah, bisnis bagus nih. Dance. Ada kambing lewat, CM. Suruh ke CM maksudnya, ada kambing lewatan. Manusia dong yang ngasih tahu kita. Anda doa sama Tuhan, Tuhan kasih manusia. Ya udah, hargai manusia. Makanya kalau ada orang ngomong dengerin, bagus ambil, jelek buang. Jangan nggak dengerin. Enggak, gue udah tahu apa? Gue udah tahu. Saya suka ketemu orang gitu. Saya udah tahu Tiansi dari dulu, dari tahun 2001 kan, dari 15 tahun, udah tahu dari dulu. Iya, di sini mah dapat reward segala macam. Saya bilang gitu, reward apa? Sini mah akumulasi, akumulasi. Dia nggak tahu. Anda bingung nggak kalau dengar orang yang bilang udah tahu? Orang yang sudah tahu itu pasti udah sukses Bapak Ibu. Dia nggak sukses berarti belum tahu, alias sok tahu. Beda loh, tahu sama sok tahu. Gue udah tahu deh, gitu-gituan. Pasti sama. Enak aja sama. Ujung-ujungnya reward, bayar kan dikasih mobil? Enggak. Ternyata gratis, dia baru tahu. Wah, gratis gitu. Jadi jangan percaya sama orang yang tahu. Banyak yang sok tahu Bapak Ibu. Yang ketiga, sikap positif terhadap bisnis ini. Bisnis ini besar nggak? Besar sekali nggak? Aduh, perusahaannya besar, marketing plan-nya luar biasa, simple. Besar sekali bisnis ini. Jadi kalau besar sekali bisnis kita, sikap kita harus sesuai nggak? Kita mesti bersikap sebagai orang besar nggak? Distributor perusahaan besar, sikapnya cocok nggak dengan perusahaan tersebut? Masa sikapnya malu-malu, ngundang orang malu-malu, ngajak orang datang ke fest malu-malu, ngundang orang, bisa nggak Pak hari Minggu ada pertemuan kecil-kecilan Pak, datang tadi jemput pulang tadi antar, loh, teman Anda bilang, oh ada pesta jelangkung, bisnis besar kenapa jadi jelangkung gara-gara Anda, kecil-kecilan Pak, datang tadi jemput pulang tadi antar, oh dia bilang gila ngeri banget nih jelangkung besok main, masa Pak Luis Tenen datang ke jelangkung gara-gara lo, gayanya bagus dong, jadi ngundang orang tuh bersikap, pokoknya Bapak Ibu, kita punya perusahaan, salah satu yang terbesar di China, kita punya owner, salah satu orang terkaya di China, perusahaan kita 5 besar MLM dunia, barusan dapat Guinness World of Record, 6.400 orang gratis, dari seluruh dunia ke Perancis, habis biayanya hampir 500 miliar, masuk 1.000 media massa seluruh dunia, termasuk Indonesia, on the spot, bolak-balik muncul terus, itu kita, itu bisnis kita. Itu bisnis Tiansi yang kita jalani. Orang minimal lihat koran, lihat detikcom, lihat TV, lihat apa. Cet. Tiansi itu masuk. Gila. 500 miliar sekali buang Bapak Ibu. Paris dan Nice. Paris adalah salah satu kota termahal dunia. Nice adalah pantai termahal dunia. Sengaja di situ. 6.400 orang dibawa gratis ke sana. Dan Monaco. Gila kan? Galeri Lafayette ditutup. Ditutup buat umum. Khusus di distributor Tiansi. Galeri Lafayette. Mukanya bingung nih. Kayaknya taunya BTS ini. Mukanya gak nyambung. Gue bilang Galeri Lafayette. Gak respon. BTS. Oh iya. Galeri Lafayette. Barang-barang mahal semua Bapak Ibu. Di sana disiapin semua yang melayani Tiansi. Counter khusus Tiansi. Satu mall terbesar dan termahal ditutup khusus buat kita. Museum de Louvre. Yang lukisan Mona Lisa ditutup khusus buat kita. Saking gilanya 6.400 orang kumpul, hotel semua habis. Kita borong. Masuk Museum de Louvre khusus buat Tiansi. Itu apa nggak heboh? Perancis loh nih kita bicara. Perancis loh. Kepolisian Perancis
terlibat semuanya menjaga karena tidak pernah terjadi. Makanya Guinness World of Record. Bukan muri, Guinness World of Record. Bukan muri. Luar biasa ya, bisnis kita luar biasa, perusahaan kita. Ya, owner kita juga luar biasa. Salah satu tuh kayak di China. Itu sikap kita terhadap bisnis ini. Kalau udah ngerti tunjukin dong dalam bersikap. Datang dong ke pertemuan. Pertemuan bisnis besar kok nggak datang, nggak nyambung. Distributor perusahaan terbesar, tetapi Anda nggak datang. Loh, kok nggak sopan? Datang dong, berpakaian rapi, datang, ajak prospek, ajak grup. Pertemuan kita mau ramaikan lagi sekarang. Siap nggak? Perusahaan besar, pertemuan harus besar. Dulu kita pernah pecahkan rekor kan 100.000 orang. 2006 kita buat, 2008 kita buat pertemuan 100.000 orang di Gelora Bung Karno. Makanya Indonesia kan ngetop sampai sekarang di seluruh dunia. Kita tuh ngetop. Kita nih pencatat sejarah Bapak Ibu. Bersikaplah profesional dan datanglah ke pertemuan dengan antusias, pakaian rapi. Intinya mah tunjukin gitu loh. Kalau Anda ngerti kita punya perusahaan besar, tunjukin. Jangan malah ketemu orang, aduh, distributor MLM nomor 1. Mata Najwa mengatakan distributor MLM profesi termahal. Profesi termahal Indonesia. Distributor MLM. Pemasar terkaya. Distributor MLM, Tiansi. Inisial LT. Masih nggak pede tuh gimana sih? Masih nggak pede? Leadermu udah menunjukkan, bangga dong. Kalau bangga tunjukkan bangga, pede. Pede itu kan mengalahkan segalanya. Orang kan lihat dari Anda, masa udah gini-gini? Tahu Tiansi nggak? Dah, tahu Tiansinya nggak gitu. Pede dong. Dunia sedang krisis, Tiansi naik 38% beberapa bulan lalu. Dunia sedang krisis, Tiansi naik. Kebayang nggak kita tuh perusahaan apa? Di bisnis luar biasa. Sikap bisnis ini ya, positif terhadap bisnis ini. Terlalu lah kalau Anda masih nggak pede lagi. Ya, sikap terhadap bisnis ini. Yang keempat, sikap positif terhadap produk Tiansi. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Kan nomor 1 kita bicara apa? 2 kunci. Nomor 1 kunci kesehatan. Nomor 2 kesejahteraan. Berarti nomor 1 apa? Kesehatan. Kunci kesehatan kita punya di Tiansi. Bapak Ibu, dulu saya cuma bilang produk Tiansi logikanya terbaik dunia. Dulu logikanya. Kenapa? Di dunia pengobatan terkenal negara mana? Cina. Di Cina banyak gak perusahaan? Banyak gak tabib-tabib? Tapi yang nomor 1 boleh gak kita bilang tabib kerajaan? Resep raja nomor 1. Boleh gak? Jadi saya boleh bilang gak Tiansi terbaik dunia? Dulu saya ngomong begitu sama Pak Erik Yong, sama Pak Naga. Ngomong doang. Hari ini tercatat perusahaan Tiansi adalah perusahaan farmasi nomor 1 di Cina. Jadi kenyataan. Ada kan fotonya? Ada kan majalahnya? Perusahaan Tiansi adalah perusahaan farmasi nomor 1 di Cina. Dulu ngomong, logika, sekarang fakta. Kita positif terhadap produknya. Kenapa? Khasiat produknya nggak diragukan lagi, terbaik di dunia. Kalau positif, konsumsi nggak? Sehatkan orang lain, kecuali dirimu sendiri. Ini baik buat orang lain, kecuali keluarga kita. Loh, nomor 1 keluarga kita dulu yang makan. Baru kita sebarkan. Jadi konsumsi produk penting sekali nggak? Ya, pemakai produk itu penting nggak? Langkah kedua loh, ya, 7 langkah sukses. Langkah keduanya pemakai produk. Pakai produk, bangun jaringan, tapi pakai produk. Jaringan terbentuk pakai produk juga. Jadi Robert Kiyosaki bilang kita ini adalah jaringan pemakai, makai dan menjaring gitu. Kalau Anda punya jaringan penjual, semuanya jual, nggak ada yang make. Tapi kalau semuanya pakai plus ngejual, itu luar biasa. Make dulu terus jual. Nangkap Pak? Jadi Anda bisa Anda kalau punya 1.000 orang semuanya pakai, passive income nggak? Hitung aja sendiri. Plus jual, itu luar biasa. Tapi pakai aja 1.000 orang. Anda punya 1 juta orang pakai semua, hitung sendiri. Produk Tiansi itu yang udah 5.000 tahun, nggak terkalahkan. Iya. Marketing plan bisa diikutin nggak? Bisa ditiru Bapak Ibu. Produk bisa diikutin nggak? Dia mesti tumbuh 5.000 tahun lagi. Tungguin tuh sampai cungcau tumbuh di kepalanya. Gua sumpahin, mau keburu mati. 5.000 tahun lagi tuh udah cungcau muncul di guru kepalanya. Tembok Cina tuh bisa berdiri lagi tuh. Dinosaurus datang lagi. Loh, 5.000 tahun punya, udah nggak bisa dilawan dong. Oke, gue mau ikutin. Sampai jumpa 5.000 tahun lagi. Kasian banget. Jadi kita memang pegangannya produk. Kemenangan kita di produk, udah gak ada lawan. Jelas? Ya, itu sikap yang keempat. Oke, lanjut. Sikap positif terhadap masalah yang kelima. Kira-kira banyak masalah gak di sini?
Lihat muka-mukanya. Oh, gue kan gini, stokis gue jauh, gue di luar kota, gue di pinggir kali, ya gue di dalam lubang semu, di bawah jembatan, iya gue di gini. Gue gak peduli deh Bapak Ibu, masa lalu banyak dah, gue tahu dah, kelihatan. Iyalah, segala macam kelihatan. Tapi lu gak usah bingung. Kira-kira kalau masalah Anda disatuin jadi masalah upline gak? Kalau masalah upline disatuin jadi masalah leader God lain gak? Leader God lain dicampurin jadi masalah diamond gak? Semua masalahnya leader director gak? Yang punya rumah 50 miliar, direktur apa bintang 3? Masalahnya banyakan bintang 3 atau banyakan direktur? Tapi rumahnya besaran mana? Masalah direktur sedunia digabungin jadi masalah misteri bukan? Siapa orang terkaya salah satu orang terkaya di sana? Yang punya uang puluhan triliun siapa? Makin banyak masalah, makin besar Anda Bapak Ibu. Gak usah pusing, gak usah bingung, enjoy aja. Masalah memang mesti dilewatin. Semakin dewasa Anda, semakin lewat masalah, semakin matang Anda. Jadi masalah harus dilewati. Enjoy aja, gak usah bangga. Oh gila lo, stokis gue tutup kemarin, stokis gue tutup 2 hari lalu, gue 3 hari lalu, gue seminggu lalu. Capek banget sih. Apa yang gue gila, apa yang gue lebih gila, apa yang gue lebih gila, apa yang gue lebih gila. Terserah. Donen gue kacau semua, donen gue, lu mama gue, hancuran gue. Terserah deh. Gak usah bangga. Masalah itu pasti ada. Anda bergerak kan ada masalah. Ya kan? Diam di rumah pun ada pesawat jatuh juga masalah. Ya kan? Lo mau ngapain juga lo lagi di rumah tidur juga jatuh, pesawat juga selesai. Masalah tetap ada. Lewatin saja. Karena setiap masalah. Nih misalkan ada masalah nih. Anda pilihannya apa? Mentok apa langkain? Kalau langkain berarti Anda selangkah lebih maju. Semakin dewasa dalam kehidupan. Jadi kalau ada masalah, lewati. Cari solusi, lewati. Semakin dewasa, semakin dewasa. Semakin banyak masalah Anda, semakin dewasa Anda. Contohnya, Mr. Lee Jin Yuan. Masalah seluruh distributor Tianxi, kumpulnya ke dia. Bukan cuma distributor Tianxi, plus kantor cabang seluruh dunia. Masuk ke Mr. Lee Jin Yuan. Dan Mr. Lee Jin Yuan, penghasilannya puluhan triliun asetnya. Salah satu orang terkaya di China. Hebat ya. Jadi Anda pilih masalah besar atau pilih masalah kecil? Satu lagi. Jawabnya masih ragu-ragu. Nih keren lagi. Lo datang ke lapangan golf tuh. Ada orang main golf. Gila, gue kemarin saham rugi 2 triliun. Rugi 2 triliun. Duitnya berapa? Lo lagi di warung. Ya pak, dompet saya pak, tinggal 1000-an. Saya rugi 1000 gitu. Ya pak, saya kemarin kehilangan uang 254.535, 6,7. Kesannya Anda syukuri kan, Anda cuma kehilangan 2.000 gitu kan. Rugi 2.000 nih kemarin gua. Rugi 2 triliun loh. Tapi kalau disuruh pilih lebih keren mana Bapak Ibu? Coba. Saudaramu juga kaget. Gila rugi 2 triliun gitu kan. Rugi no peceng. Wah. No peceng dibahas. Tapi kalau disuruh pilih kan untungan mana? Untung gua rugi 2.000. Ya bingung kan? Bingung. Rusak otak lo semua kan? Muka lo bingung nih, rusak otak lo semua. Gue jadi bingung nih. Pilih mana, masalah kecil masalah besar? Lu rugi 2.000, orang bisa lihat lu tuh punya berapa? 2.000 dibahas. Rugi 2T, berarti duitnya berapa? Rugi 2T. Wah gila lu ya. Iya emang kacau nih. Yang bulan lalu sih gue dapat 10T. Di golf tuh begitu. Tak. Iya nih gue rugi 2T. Tapi gak apa-apa lah. Masih sisa, kemarin gue 10T dapat. Gila. Lo belajar lah lo, ambilin pungutin golfnya sampai denger. Pungutin bolanya sampai denger. Jadi lo bersyukur. Gila gue 2.000 gue. Saya dulu Bapak Ibu waktu dagang panci, dagang VCD itu rugi berapa puluh juta. Ya, stres hidup saya. Udah dari nol. Hancur-hancur MLM. Bisnis panci VCD. Udah punya duit. Habis lagi. Tapi saya bilang suatu hari ini akan saya ketawakan. Suatu hari saya akan ketawakan nih duit. Lucu ya duit puluhan juta hilang. Bener Bapak Ibu. Saya ingat-ingat dulu lucu banget puluhan juta. Habis itu naik kelas lagi saya. Rugi ratusan juta. Saya pernah 150 juta hilang seminggu. Pernah. 200 juta barusan hilang. Pokoknya beli apa? Oh salah hilang. Gak masalah. Iya beli apa? Misalkan beli emas terus turun. Apa gitu. Tapi udah. Oh iya ya belajar gitu. Beli saham kan rugi juga. Oh iya ternyata lagi turun gitu. Anda beli kerupuk kan gak mungkin rugi kan? Emang lo paling aman bisnis lo. Udah kerupuk 1, rokok ngeteng 1. Lo paling aman. Lo pulang ke sana udah gak mungkin dadah. Pasti paling aman. Tapi kita ini rugi. Ada ratusan juta. Rugi miliar.
Tapi kalau kita penghasilan besar, ya udah gitu kita lewatin aja. Oh iya, belajar pelajaran. Kemarin ada grup luar kota juga ngadu ke saya. Mereka ditipu banyak orang, habis ratusan juta. Udah lewatin aja. Suatu hari lo ketawain itu rugi. Keren nggak Bapak Ibu? Atasi kerugian dengan penghasilan yang besar. Jangan, aduh 200.000, aduh 200.000, aduh 200.000, aduh 200.000. Bisa mati semua tetangga lo semua dengarnya. 200.000 tuh. Jelas Bapak Ibu ya? Oke ya. Jadi sikap positif yang kelima terhadap masalah. Semua masalah positif aja. Karena semakin besar masalah, semakin dewasa Anda, semakin tinggi kastamu. Semakin tinggi pangkatmu. Akhirnya ujung-ujungnya konglomerat punya masalah. Oh ya, waktu tahun 98 kah yang waktu Krismon itu? Saya baca di majalah, orang terkaya Indonesia. Orang terkaya Indonesia kehilangan separuh kekayaannya. Jadi yang paling tinggi dia 40 triliun, coret jadi 20 triliun. Wih, kasihan banget Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Hartanya 40 triliun, tinggal 20 triliun. Tinggal 20 triliun. Tuh, 98. Sekarang terkaya lagi. Udah balik lagi semuanya. Gila ya, ngeri ya. Sekali ada masalah, 20 triliun. Anda pasti waktu itu bilang, untung gua gak kaya gitu kan. Iya lo, ngaku lo. Waktu lo bacakan majalah kan, gila konglomerat hancur-hancuran. Untung gua gak kaya. Ya kan, gue cuma rugi capcay 1 kan. Gue beli capcay kemarin atau gue beli kerupuk. Gila lo, 20 triliun lo. Gila banget. Gue saldonya 1 juta, gimana mau rugi 2 triliun? Gimana mau rugi 20 triliun? Saldo gue 1 juta, paling banter rugi 200.000 dong. Wah lo gila, Tuhan. Gue bersyukur Tuhan. Aku bersyukur aku bukan konglomerat. Aduh, dia 40 triliun jadi 20 triliun. Gila, sisanya 20 triliun. Misteri Jinon terakhir hartanya 54 T. Kalau nggak salah, terakhir 54 T. Masalahnya besar Misteri lo. Kantor cabang di negara mana tutup kan? Kalau Anda kan cuma download mati 1 kan? Dia kan kantor cabang tutup. Kantor cabang negara mana tutup? Ada masalah, tutup gitu. Anda dia si Udin mati, si Toing mati, Ipin mati. Cuma dia doang. Ini kan satu negara tutup. Kerenan mana? Kan dia kan hancur-hancuran gitu kan. Tapi penghasilannya naik 20%. Jadi 50 sekian jadi 54 T gitu. T. Jadi ngerti ya Bapak Ibu ya. Sikap harus positif terhadap semua masalah. Ya Bapak Ibu, itu sikap terhadap masalah. Yang terakhir, sikap yang keenam, sikap terhadap kegagalan. Ini sengaja saya tahu terakhir, soalnya yang paling menyebalkan semangat pulang dari sini pasti ketemunya yang namanya satu ini, yaitu gagal. Yang paling menjadi momok, yang paling menjadi ketakutan. Anda suka nggak ketemu orang itu bilang begini, itu kan bakat-bakatan gitu, nyalain bakat. Nah itu kan bakat-bakatan, nggak semua orang bisa. Nah bakat itu kan sama gagal kan nyebrang ya. Orang gagal nggak berbakat kan, orang bakat nggak gagal kan gitu kan. Sekarang kita buktikan aja deh. Tahu Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison menciptakan lampu kan, ada buku yang bilang 2000 kali, ada buku yang bilang 10.000 kali. Kita ambil yang minimal aja, 2000 kali. Thomas Alva Edison menemukan lampu 2000 kali. Berbakat atau enggak? Jawab. 2000 kali, berbakat enggak? Enggak. Kok bisa nemuin lampu? Mana mungkin orang enggak berbakat nemuin lampu. Jadi berbakat. Mana mungkin berbakat? 2000 kali nyoba. Kalau berbakat tuh 1, 2, 3 kali. Thomas Alva Edison menemukan lampu tuh nyoba 2000 kali. Bukan menemukan lampu, nemu, bukan. Bukan pas jalan itu ada, nemu lampu. Dodol ya lo ya. Lo jangan salah baca. Thomas Edison menemukan lampu. Oh berarti kebetulan dia nemu lampu. Lo baca lagi terusannya. Menemukan lampu. Hingga 2000 kali gagal. Berarti bukan bakat atau bukan kebetulan. Nemu. Menemukan lampu. Ya itu mah lo nemu es di jalan. Nemu cendol di jalan. Menemukan lampu. 2000 kali gagal. Itu kan bukan bakat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, teman lo nyoba idol nyanyi. Diketawain gagal. 2 kali 3 kali coba gagal. Lo pasti bilang apa? Udah, lo gak bakat, betul gak? Udah pasti bilang, mana mungkin. Gila lo berbakat banget lo. Sampai ditolak 3 kali kan gak mungkin. Kan pasti kan bilang, lo gak berbakat. Ya kan? Semua orang berkali-kali gagal pasti bilang gak berbakat. Tapi kenapa Thomas Edison 2000 kali? 2000 kali. Itu bukan bakat Bapak Ibu. Itu rada-rada apa ya? Nyoba terus. Nemuin lampu. Ketika menemukan lampu, semua berubah Bapak Ibu. Sebelumnya bilang dia gila gak sebelumnya? Ya iyalah, dulu kan gak ada lampu. Sekarang ada lampu. Pasti bilang dia gila. Tapi 2000 kali coba. Pas nemuin lampu, berubah. Gila jadi bakat. Dulu kan lo gila lo gak ada lampu. Pas nemuin lampu, gila lo bakat gitu. Enak aja orang bilang bakat 2000 kali. Ya gak? Kentucky Fried Chicken 1009 kali nyoba. Bakat gak? Bakat gak goreng ayam sampai gagal 1009 kali? Rajanya ayam sekarang ngomongnya begitu. 1009 kali loh.
Bukan bakat Bapak Ibu. Abraham Lincoln 45 tahun gagal selama hidupnya. Dari milih ketua RT, dari milih ketua RW, gagal terus. Sampai milih lurah, camat, istilahnya nih. Gue gak tahu di Amerika ada gak RT, RW, camat, gue gak tahu. Gue cuman kira-kira aja. RT, RW, lurah, camat, bupati, semua tolak. Wali kota, semua tolak 45 tahun. Gagal anggota kongres, gagal ini, gagal itu, ditinggal istrinya. Semuanya gagal-gagal. Ngomong-ngomong, Thomas Edison juga ditinggal istrinya. Albert Einstein juga. Ya, karena orang bilang ini gila ini. Yang paling gila kan yang deket istri terdekatnya yang bilang tiap hari lihat dia gila. Nggak tahan kan? Nah, Abraham Lincoln 45 tahun gagal. Terus gagal terus. Dan ketika 45 tahun kemudian, dia mendaftar jadi presiden. Jadi dari bawah gagal semua, malah dia tambah tinggi. Ketika sampai 45 tahun kemudian, dia daftar jadi presiden dan terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. 45 tahun. Kemudian, lo kuat nggak tahan 45 tahun? Siapa yang umurnya 45 tahun di sini? Seluruh hidup lo gagal. Seluruh hidup lo, seumur hidup lo 45 tahun isinya cuma gagal. Gila ya? Dan dia coba terus, tambah naik lagi. Itu punya otak gak? Harusnya kan mundur jadi cleaning service, jadi semut, jadi ubur-ubur, jadi cacing. Kan gitu kan? Ya iya dong. Lama-lama jadi mikroba, jadi bakteri, jadi virus. Tambah kecil kan? Nih, tambah naik, terus presiden. Terpilih lagi. Kalau kudeta kan maksa ya. Ini terpilih Amerika Serikat. Bakat nggak? Orang bilang Abraham Lincoln pasti bakat di bidang politik. Thomas Edison, bakatlah di bidang lampu. Kata Fried Chicken, itu mah bakatnya ayam. Abraham Lincoln, Presiden Amerika, ya pasti bakat bidang politik. Tapi kok bakat 45 tahun gagal? Ngerti nggak sih? Di mana letak bakat? Coba kasih tahu saya. Makanya kalau ada orang bilang bakat, ketemu saya, aku bolak-balikin otaknya. Nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Bakat dari Hong Kong. Satu lagi, Michael Jordan. Berbakat nggak? Dewa basket, legenda, dewa bisa ngambang. Set, berapa lama? Bisa ngambang terbang berapa lama? Set. 5 menit kemudian baru Air Jordan kan dia ngambang. Tahu nggak lo hidupnya? SMA nggak kepilih. Tidak terpilih sebagai tim basket SMA. Kalau Anda sebagai temennya, coba bayangin. Cewek-cewek terutama, cewek-cewek. Waktu sekolah suka lihat gak? Ada yang cowok jago basket, bakat. Terus cowok culun yang gak terpilih. Kasian deh lo gak bakat. Betul gak? Yang bakat tuh kan yang terpilih. Tim. Yang gak bakat yang gak terpilih dong. Nah Michael Jordan tuh yang gak bakat. Culun kan? Kalau lo temennya lo pasti bilang nih gak berbakat. Ternyata dia latihan sampai 10.000 kali nembak. Gagal terus. Terus nembak. Hari ini dia gak nembak, gol. Cuman dilihat set gol. Saking jagonya. Dewa basket. Siapa yang berani bilang bakat Bapak Ibu? Michael Jordan. Siapa lagi? Marilyn Monroe. Bakat film. Kata siapa? Waktu ngelamar orang bilang lo sekretaris gak bakat film. Elvis Presley. Ngelamar film. Supir truk aja. Sylvester Stallone. Rambo. Dulu kan mulutnya miring gitu. Cuman miskin punya anjing. Sekarang aktor terkenal. Dulu nggak laku. Dibilang gak bakat. Lionel Messi. Mampus lo. Kecil pendek. Disuntik terus. Dibilang gak bakat bola, pemain terbaik dunia. Jadi di mana letak bakat? Kalau Anda merasa Anda orang gak berbakat, kalau Anda merasa Anda orang bodoh, kalau Anda merasa Anda dihina terus, bukankah orang-orang itu yang akhirnya menjadi besar di dunia ini? Hah? Fakta mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya gak ngomong kosong, memang kenyataannya seperti itu. Jadi di mana letak bakat? Semua orang sukses adalah orang yang kacau balau. Terakhir contoh, inisialnya LT. Kenal? Bayi ajaib apa? Bayi ajaib dari mana? Orang kan nggak lihat saya 93-2000 anjuran-anjuran. Ketika sekarang bilangnya bayi ajaib, anak ajaib. Muncul miliarder termuda, tercepat, apalah macam-macam majalah. Ternyata kan saya punya masa gelap sebelumnya. Anjuran-anjuran orang nggak tahu. Sekarang wah melesat. Semua orang sukses punya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tanya nih leader-leader semua nih, got line ke atas, ceritanya macam-macam, pasti cerita semuanya, di belakangnya begini, begitu. Tapi mereka sukses. Jadi Bapak Ibu sepakat ya, sikap positif terhadap kegagalan. Nggak usah takut gagal, karena orang sukses pasti gagal. Kalau sudah pasti gagal, ngapain takut lagi Bapak Ibu? Ya iya dong, misalkan lu nanti malam jam 9 ketemu pocong, udah janjian. Udah janjian loh, gimana mau takut, udah janjian. Loh, logika dong, udah janjian gimana mau takut, udah pasti ketemu. Oh iya, mungkin udah follow up udah 1000
kali kan akhirnya dia ketemu juga, dia bilang oke, gue akan buka cabang di dunia lain, dia mau jadi leader di sana. Akhirnya lo semangat banget, pasti lo bawa formulir dong. Nggak, ini cuma logika aja Bapak Ibu. Kalau lo sudah pasti gagal, lo kenapa tahu gagal? Lo berenang lo pasti basah, nggak mungkin lo takut basah. Lo udah pasti ketemu pocong, pasti ketemu. Siapa tahu lo dapat Scoopy di dunia lain. Lo, mungkin bagi yang ngejar lo surikar, tiba-tiba wah kayaknya peluang gue kecil nih. Udah lo mulai dunia lain. Karena kita kan punya Aspak dan dunia lain. Kantor dunia lain, Tias dunia lain. Nggak Bapak Ibu bener. Jadi Anda kalau sudah pasti gagal, Anda pasti nggak mungkin takut gagal lagi. Jadi kabar baiknya adalah leader-leader besar ini, kalau ditanya sama mereka, 1000 kali gagal. Ya nggak ada yang nyampe sih 1000 kali gagal Bapak Ibu. Kalau sampai 1000 kali gagal tuh nggak ada yang nyampe. Tapi mereka semua sudah sukses. Maksud saya adalah Anda udah pasti gagal. Berapa banyak? Kasihlah 1000 gitu. Tapi kalau Anda sudah 1000 kali gagal, Anda pasti sukses. Mau nggak 1000 kali gagal? Bahkan Anda melewati kegagalan dengan cara apa? Gagal. Prospek orang tolak. Yes, 1 kali, 2 kali, yes. 1, 2, 3. Udah berapa kali ya? 13. Yes, asik. Gagal. Tiap ditolak orang, yes, thank you ya. Temen lu bingung. Thank you banget gila. Terus gini. Yes. Temen lu bingung, gua nolak apa nerima tadi? Yang gila siapa? Gitu. Bener gak? Coba deh. Aduh gue thank you banget ya. Gue gak bisa balas nih. Beneran thank you banget. Dia bingung thank you gimana, dia gak bayar kan. Aduh bener thank you banget. Dia bilang sorry gue gak bisa. Iya gue thank you banget. Terus lo keluar pelan-pelan. Terus pas mau belok gitu. Dia bilang siapa gila juga tuh. Ya biarinlah mereka kan gak ikutin CM kan. Cuman Anda yang ngerti betul gak? Loh, karena Anda diberi tugas sama Tuhan melewati kegagalan. Lewatilah kegagalan. Lewatilah basah ketika berenang. Jadi udah pasti. Tinggal Anda lewati, di ujungnya sukses. Sesimpel itu. Anda gak percaya, Anda tanya deh. Simple. Lucu ya? Udah pasti kok takut tuh loh. Gak usah takut, lewatin aja. Pasti lewat. Gagal. Di depannya sukses, udah pasti. Dan saya gak tahu kenapa Tuhan meletakkan sukses di balik kegagalan, saya juga gak tahu. Coba BBM aja. Lo gak usah nanya lebih lanjut. Saya udah gak ngerti. Saya cuma taunya itu karena saya ngalamin. Saya percaya itu dan saya ngalamin. Tapi kalau kenapa mesti ditaruh suksesnya di belakang? Kenapa gak di depan? Saya gak tahu lah. Emang desainnya begitu. Tapi ya itu pasti. Gagal. Ujungnya sukses. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda sudah tahu rumusnya seperti ini, Anda takut gak gagal lagi? Gak takut. Bahkan Anda melewati kegagalan dengan ceria. 1, 2, 3. Kumpulkan voucher kegagalan. Sederhana. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, kalau saya lihat nih, kenapa sukses diberi kegagalan? Banyak gagal, kenapa satu sukses? Karena desainnya seperti ini Bapak Ibu. Dunia seperti piramid, betul nggak? Dunia seperti piramid. Banyakan sukses, banyakan gagal. Di puncak orang, di dasar orang, sukses lebih sedikit, gagal lebih banyak. Kaya lebih sedikit, miskin lebih banyak. Berarti positif lebih banyak apa sedikit? Positif lebih sedikit, negatif lebih banyak. Wajar nggak kalau negatif banyak di sekitar kita? Siapa tahu suami kita, siapa tahu istri kita, siapa tahu teman kita, siapa tahu orang tua kita. Kita nggak tahu. Siapa tahu pulang dari sini ketemu teman-teman negatif, ketemu keluarga kita negatif. Dari mana lo? Ngapain? CM. Udahlah, siap-siap lo. Doktrin habis lo pasti. Udah pasti geser otak lo. Anda bilang, iya emang udah geser. Lo yang belum geser. Ya emang makanya gue udah geser sukses. Lo yang belum geser itu mesti digeser. Bapak Ibu, jangan salah Bapak Ibu ya. Kalau Anda melewati kegagalan demi kegagalan, udah pasti Anda sukses. Dan Anda melewati puncak, kan puncak. Melewati gagal demi gagal menuju sukses. Kan puncak. Puncak mendaki nggak? Mendaki nggak? Dari mendaki bentuknya susah nggak mendaki? Ya dong, susah. Nah, kalau mau mendaki menuju sukses berarti harus dengerin orang sukses. Belajar sama orang sukses. Dengerin orang positif. Jadi, kalau Anda menuju puncak, berarti kan Anda mesti mendaki susah menuju puncak sukses. Kalau Anda nggak mendaki, dapat dipastikan Anda berada di mana? Di bawah. Di bawah susah nggak? Di atas susah, di bawah susah. Pilih mana? Loh, menuju ke atas susah. Tapi di bawah juga susah. Mending mana? Mending menuju ke atas dong. Ada harapan. Tapi di bawah udah pasti punya deh. Nggak bisa beli minyak, nggak bisa beli bensin, BBM demo, susu mahal, sekolah mahal, ya kan? Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu. Kalau orang tanya, wah gila loh Tiansi, emangnya gampang? Kan susah si Tiansi. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Ya, memang sukses itu sulit, tapi lebih sulit kalau tidak sukses. Ya, sukses memang sulit, tapi lebih sulit kalau tidak sukses.
Luar biasa kalimat itu Bapak Ibu. Tetanggamu bisa langsung terpana Bapak Ibu. Sukses memang sulit, tapi lebih sulit kalau tidak sukses. Betul nggak? Pilih mana dong? Sama-sama sulit, sama-sama susah. Mending mana? Ya mending menuju ke atas dong. Jadi kalau saya tanya sama orang, Pak nggak malu Pak? Pak nggak susah Pak? Lah gue udah miskin udah malu. Ngapain gue malu lagi? Pak nggak susah Pak? Lah gue udah susah di bawah. Lu nanya lagi kenapa susah? Gue bingung, malu sama susah udah lewat. Ya tinggal gue naik ke atas. Belum pernah ke atas, gue daki terus. Anda ngerti ya? Kalau Anda sudah mengerti begini Bapak Ibu, top. Orang kaya lebih sedikit, pastilah. Yang punya hotel lebih sedikit daripada yang nginep. Lah gimana caranya orang punya hotel lebih banyak daripada yang nginep? Oh on lo ya. Masa orang semua buka hotel dan gak ada yang nginep? Mungkin gak? Yang punya hotel 1000, yang kerja 100, yang nginep 1. Makanya lu minta jangan aneh-aneh Bapak Ibu. Yang punya pabrik 1000. Pabrik motor, pabrik mobil, pabrik TV Udin, TV Upin, TV Unyu, semuanya TV gitu. Terus yang beli cuma 1. Mungkin gak? Hah, di pabrik lah. Di pabrik ownernya 1 atau owner 1000? Owner 1, buruh 1000. Cocok gak? Jalan gak? Owner 1000, buruh 1. Yang ngelinting siapa? Pabrik rokok, yang linting rokok siapa? Masa ownernya 1000, buruhnya 1? Maaf pak. Mati itu langsung sejam juga. Lo gak masuk akal sih mintanya. Ya memang dasar owner 1, pemilik pabrik ya, yang kerja harus 1000. Jadi wajar gak kalau yang puncak itu sedikit? Hotel bintang 5 lebih sedikit dong daripada hotel Melati. Bener gak? Yang pembicaranya 1 lah, yang nonton banyak. Ya iyalah, masa dibalik? Masa lo semua ngobrol di panggung? Gak muat dong. Masa gua duduk di situ 1 orang? Kan gak lucu. Ya iyalah, direktur 1, bintang 3 banyak. Ya iyalah, masa dibahas? Masa lu denger temen lu lagi? Yang sukses kan ditansi sedikit, yang gagal banyak. Dibahas lagi. Nggak sekolah nih yang 1 nih bener nih. Yang buka salon ya pasti lebih banyak yang gagal daripada yang sukses lah. Lu tanya sama Johnny Andrean, ya pasti lebih banyak yang gagal. Tapi dia sukses. Ya lu tanya sama dia gimana sukses? Masa Johnny Andrean ngajarin buka salon, lo bilang, nggak mungkin pak. Nggak mungkin, susah pasti buka salon. Lah dia gede gitu salonnya, lo ngajarin dia lagi. Masa yang punya Hilton datang ke lo, gue ajarin buka hotel. Jangan ngomong pak, diem lo. Temen gue semuanya gagal buka hotel, lo diem lo. Yang punya Hilton lo suruh diem. Lo tanya sama dia gimana caranya buka dong hotel dong. Yang sukses sedikit, kita belajar sama dia. Nggak usah bingung. Kenapa jadi bingung? Teman-teman bilang, kan banyak yang gagal di Tiansi. Teman gue gagal, nenek gue gagal, suster gue gagal, anjing gue, kucing gue semuanya gagal. Nggak usah dibahas, memang lebih banyak yang gagal. So what gitu loh. Pusing amat. Lah iyalah. Memang seperti itu bentuknya piramida Bapak Ibu. Ya memang seperti itu. Sukses memang lebih sedikit. Ada kastanya lah Bapak Ibu. Bintang 8-nya 1000. Ya bintang 7-nya lebih banyak. Gitulah. Tapi kan om berlomba-lomba. Tapi apakah puncaknya Tiansi terbatas? Hanya untuk 1 direktur? Enggak. Semua direktur boleh naik ke atas. Jelas ya Bapak Ibu? Terbuka buat semua. Tapi nanti hukum alam yang akan melihat siapa duluan. Bapak Ibu, ini ngomong nih. Berapa jam ini Bapak Ibu? Anda pikir semuanya dengar semua kan? Siapa yang bertahan sampai tahun depan? Siapa yang bertahan sampai 2 tahun lagi? Siapa yang bertahan sampai naik reward? Siapa? Kita lihat saja. Nanti kita foto semua. Lihat mukanya Bapak Ibu. Yang menyerah, lingkerin mukanya. Kasih gigi taring, kita kirimin kartu pos tiap hari. Kita teror dia. Loh Bapak Ibu semangat semuanya. Besok ditolak 3 kali mampus. Tepuk tangan luar biasa. Siap gagal, siap. Ditolak biasa, luar biasa. Puncak sukses. Seminggu depan hilang. Jangan tanya kenapa begitu Bapak Ibu. Ya memang gak semua orang berjuang, bertahan. Emangnya gampang bertahan Bapak Ibu. Hari ini suara saya masih kedengeran di kupingmu kan? Ya kan? Mulai di rumah masih terngiang-ngiang kan? Besok bangun tidur udah mulai syung. Bulan depan tetangga lo ngomong lebih kenceng daripada gua. Mampus. Saya ngomong sukses, udah mulai hilang. Ses. Tetangga lo mampus. Tiap hari mampus. Lo pasti mampus lah. Makanya lo mesti tutup itu kuping. Thomas Edison menemukan lampu ketika dia tuli. Thomas Edison menemukan ribuan penemuan yang terbesar sepanjang sejarah ketika dia tuli. Beethoven menemukan yang paling terkenal ketika dia tuli. Apa kelebihan dari tuli? Fokus. Lo mendingan budak lah. Daripada lo denger, mendingan budak lah. Kalau denger kebanyakan kuping, orangnya ngomong nggak mungkin.
Jangan terlalu banyak kuping Bapak Ibu. Makanya tuh Thomas Edison fokus. Jadi Bapak Ibu sudah dengarkan omongan saya, impian dan sikap 95% sukses. Sisanya cuma teknis. Teknis itu apa? Nggak bisa ngomong. Yang ngomong aja. Nggak bisa berteman. Tinggal berteman. Nggak bisa senyum. Sobek. Ribet amat. Silet. Set. Nggak bisa. Nggak bisa gaul. Ya gaul. Tapi kan gue nggak ramah. Tapi kan gue kaku. Gamparnya biar lemes. Maksudnya itu kan cuma soal teknis Bapak Ibu. Nggak usah ribet deh. Nggak usah bangga deh. Tapi kan gue nyanyi. Yang penting impian dan sikap sudah sukses 90%. Teknis itu gampang. Contoh apa contoh? Nggak bisa. Gue nggak bisa ngomong. Gue takut ngomong. Pak Budi ada. Impact. Pipis. Bintang 4. Sekarang pembicara di mana-mana. Lu naik panggung. Ngomong. Kemarin Udin. Mahasiswa. MC mic-nya udah di ujung lu masih Udin mahasiswa. Nggak puas dalam hati. Udin mahasiswa. Besok beli mic sendiri. Ini. Mic-nya di sono, Anda begini. Udin mahasiswa. Wah. Ada suara siapa? Dia bawa mic sendiri sini dia. Dia begini dia. Pas mic-nya lewat. Udin mahasiswa. Maaf, ada kebocoran. Makanya Bapak Ibu, lo teknis mah nggak usah dibahas. Kisah nyata lo, nggak berani ngomong. Punya nggak berani ngomong. Sekali naik panggung ngomong ditepokin, kagak mau turun. Nama latar belakang, tapi kan gue mau cerita. Saya dahulu kala ketika saya itu saya negatif loh. Pertamanya nggak mau ngomong. Teknis tuh, nggak bisa ngomong, ya ngomong aja, nggak bisa berteman, teman aja. Gampang Bapak Ibu, orang tua miskin, ya makanya dibikin kaya. Oh gitu repot. Ya kan? Ya tapi kan gue negatif temennya, makanya dibikin positif. Pokoknya impian sikap 95%, teknis cuma 5%, itu hal kecil. Kalau Anda sudah mengerti apa yang saya bicarakan, impian dan sikap, maka Anda sudah sukses 95%. Ya kan? Luar biasa loh Anda hari ini. Kesempatan, otakmu tuh udah diisi. Jangan kaget kalau ke rumah tiba-tiba gak kenal sama teman-teman Anda. Karena Anda udah geser dia belum. Karena ngobrol gak nyambung, karena dia kan masih lo gitu. Anda udah tek. Ya berbahagialah, bersyukur Anda sudah masuk 95%. Impian dan sikap. Tinggal 5% tuh tinggal diginin. Gitu loh, tinggal didorong sedikit, sukses gitu loh. Iya dong, 95% sukses. Kepleset, kesandung, sukses gitu. Beneran, serius. Tes sama mereka. Dari dulu saya bintang 4 ngomong kayak gini, Bapak Ibu. Dari dulu saya bintang 5 ngomong kayak gini. Didengar sama mereka. Mereka juga sama Anda dulu. Yang benar. Tapi sekarang mereka bilang, ya emang benar begitu. Sudah terbukti. Ya, nah, jarak di antara kita ini nggak jauh loh. Saya tertinggi, Anda terendah. Maksudnya apa? Habis gue bingung, gue tertinggi, dia terape. Ya gue terpaksa dong, gue tertinggi. Terus mukanya diem semua. Anda terpaksa lah terendah. Nah, maksudnya kita kan, Anda merasa kita jauh. Tapi kan kita nggak jauh Bapak Ibu, walaupun lorong ini panjang. Tapi kita dekat loh. Berarti kan posisi peringkat tertinggi ini akan terkejar sama Anda. Loh, Bapak Ibu, gunung walaupun tertinggi, didaki pasti nyampe nggak? Karena tuh gunung nggak nambah. Gunung tertinggi pun tidak bertambah tinggi. Orang daki pasti nyampe. Peringkat eksekutif director. Puncak tertinggi Tiansi. Bertambah nggak itu puncak? Kapanpun Anda bisa mengejarnya. Siapapun di antara Anda kalau nggak pernah selesai mendaki, daki terus, semua akan berada di puncak sukses. Semua orang di antara Anda bisa jadi gold lion, bisa jadi diamond, bisa jadi director, bisa jadi executive director. Semua pilihan tergantung di Anda sendiri. Kapan Anda mau berhenti? Itu tergantung Anda. Sekaya apa Anda mau berhenti? Seberapa besar peringkat Anda mau berhenti? Itu semua kembali kepada Anda. Tapi yang jelas, peringkat Tiansi tidak pernah berhenti. Puncak sukses menunggumu Bapak Ibu. Saya bisa mentok di atas, Anda bisa ikut temenin saya. Kita semua sama-sama di sana. Kenapa enggak? Siapa bilang dilarang semua orang di dalam ruangan ini jadi director? Nggak ada yang larang tuh. Di Tiansi nggak ada. Oh sorry ya udah full, nggak ada. Sorry ya lo Ciroyom nggak boleh, nggak ada. Semua boleh. Semua boleh jadi director. Semua boleh diamond. Besok-besok kita bikin diamond club, director club. So what? Kita bisa sama-sama executive director. Kenapa enggak? Jadi puncak sukses tidak bertambah tinggi. Puncak sukses tetap diam di tempat. Anda yang bertambah. Anda berkembang nggak? Lama-lama berkembang nggak? Berarti Anda tambah lama tambah besar. Lihat leader-leader besar tambah lama tambah berkembang. Oh saya bangga banget. Jadi Bapak Ibu kita semua akan bisa terus berkembang. Mencapai puncak sukses bersama-sama. Tiansi dan One Vision akan membuat kita sama-sama hidup diberkati. Dan kita memberkati orang banyak melalui tangan kita. Terima kasih. Sukses buat Anda semua.